Ya, ketika orang-orang Islam seperti Zakir Naik membahas agama Kristen, seperti Dondi, Irina Handono, Felix Xiao, Ari Untung, Zuma, siapa lagi? Yahya Waloni, siapa lagi? Abdul Somad, dan banyak, gak terhitung sampai besok itu kita sebut satu. Ketika mereka membahas agama Kristen, boleh nggak orang Kristen menanggapi? Masa nggak boleh? Boleh lah, masa nggak boleh ditanggapi? Saya berikan kalian kesempatan untuk naik kemari, kemudian bantahlah ya dengan ilmiah, dengan akademis, santun seperti itu. Bagaimana ulama-ulama Islam suka membahas isi Bible, tapi sayangnya nggak ada orang Kristennya di dalam. Itu loh yang saya sayangkan itu. Kenapa Abdul Somad begitu pengecutnya kalau membahas agama Kristen, kok nggak diundang orang Kristennya? Saya kasih contohnya ini misalnya nih. Contoh saja. Satu contoh dari sekian banyak nih. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka. Seperti engkau, hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau, hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman. Dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Kalau dia bicara, cakapnya adalah firman. Siapa yang dimaksud Tuhan di dalam ini? Apakah Isa atau Muhammad? Kita lihat. Belum lagi nanti Abdul Somad akan membahas di dalam kitab Idung Agung, Mahmadim. Banyak itu. Itu contoh-contoh kecil saja. Ketika mereka membahas agama kami, harusnya kalau saya tanggapi jangan marah-marah. Kecuali saya menanggapinya dengan fitnah, dengan kata-kata yang tidak ada buktinya di dalam Quran dan hadis. Ya, kalau saya memaki-maki, memfitnah agama Islam, bukan orang Islam yang akan, orang Kristen yang akan saya. Gimana Anda itu? Itulah teman-teman ya. Makanya teman-teman, kalau mau berapologet menjawab orang Islam ini, kalian saya kasih saran. Ya. Kalau kalian menjawab mereka ya dari negeri Konoha, kalian harus siap-siap dipersekusi, siap-siap di penjara. Karena yang boleh bahas agama Kristen cuma orang Islam. Iya. Yang boleh membahas agama Kristen di Indonesia ini cuma orang Islam. Begitu. Saya sudah sering menunjukkan kumpulan-kumpulan videonya ya. Bagaimana ketika orang Islam membahas agama Kristen. Bagaimana Abdul Somad membahas Kristen. Bagaimana Donditan, Yahya Waloni, Kainama membahas agama Kristen. Mereka bebas. Bebas mereka semau mereka ngomong. Mereka mau katakan Paulus. Bahkan mereka saja ya, mereka sesama muslim berdebat. Paulus yang disalahin. Paulus yang disalahin. Gitu loh. Tetapi ketika saya menjawab, mereka marah-marah. Ya. Dan itulah yang terjadi kepada saya, teman-teman. Sebelum saya membuka siaran di TikTok ini, saya itu sudah menjawabnya di YouTube, ya. Tahu nggak, teman-teman? Ya, saya dipersekusi. Ini bahan materi yang saya nggak bisa ceritakan kepada kalian. Dipersekusi, ancam segala macam kan. Akhirnya apa? Akhirnya saya menghindar. Saya menghindar pergi ke satu tempat yang tentu saya tidak bisa kasih tahu tempatnya di mana.
Nah, dari sinilah saya berapologet, dari sinilah saya bersuara, dari sinilah saya menjawab mereka. Ya, seperti itu. Ya, teman-teman ya, itu jalan ceritanya. Ingat teman-teman ya, kalau Muslim membahas agama Kristen, namanya dakwah. Kalau Kristen menjawab agama Islam, namanya penistaan agama. Gitu ya. Mereka tidak sanggup menjawab, tidak sanggup. Mereka sanggupnya hanya yaitu tadi teror, ancam, ya kan? Ya teman-teman ya. Nah itulah teman-teman. Nah, itulah sebenarnya alasan saya kenapa saya di sini ingin mendirikan satu tempat atau rumah berapologet, rumah apologet, supaya kita jawab dari sini. Kalau kita bikin rumah apologetnya di Konoha, percayalah teman-teman, yang ada tempat itu pasti dirusak dan dibakar. Dan sayanya akan diseret ke penjara. Walaupun yang saya katakan benar. Walaupun yang saya ucapkan semuanya benar. Saya bahkan memberikan tantangan kepada orang-orang Islam untuk menunjukkan satu ucapan saya yang tidak benar tentang agama Islam. Saya langsung lompat dari Monas, kepala saya di bawah. Kalau orang Islam mampu membuktikan bahwa yang saya ucapkan itu tidak benar. Yang nggak tahu kenapa kok ada acara begini. Bang, ini saya ulang lagi ya. Ada yang ngomong gini, Bang, kenapa sih Bang kok kamu itu ngurus-ngurusin agama Islam, kenapa sih? Begini, saya ini dengan terpaksa harus menjawab fitnahan-fitnahan, tuduhan-tuduhan orang-orang atau ulama-ulama Islam tentang agama Kristen. Karena apa? Karena mereka ini kalau tidak dijawab seolah-olah kita seperti membenarkan mereka. Saya kasih contoh misalnya ya. Nih misalnya. Saya kasih contoh. Ini yang sederhana-sederhana saja. Bagaimana ulama-ulama Islam suka membahas isi Bible. Tapi sayangnya, nggak ada orang Kristennya di dalam. Itu loh yang saya sayangkan itu. Kenapa Abdul Somad begitu pengecutnya kalau membahas agama Kristen, kok nggak diundang orang Kristennya? Saya kasih contohnya ini misalnya nih. Contoh saja. Satu contoh dari sekian banyak nih. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka. Seperti engkau, hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau, hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman. Dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Kalau dia bicara, cakapnya adalah firman. Siapa yang dimaksud Tuhan di dalam ini? Apakah Isa atau Muhammad? Kita lihat. Belum lagi nanti Abdul Somad akan membahas di dalam kitab Idung Agung, Mahmadim. Banyak itu contoh-contoh kecil saja. Nah saya tanggapin itu video-video itu loh, wahai kaum muslimin. Itu ulama-ulamamu yang bahasa agama Kristen saya tanggapi dengan membuat komal seperti ini. Ketika saya tanggapi, kenapa kalian marah-marah? Bagaimana mungkin kalian menempatkan sosok yang kalian yakini sosok Muhammad itu ke Bible kami? Ulangan 18 ayat 18 menubuatkan akan datang Nabi yaitu Muhammad. Yesus mengatakan di dalam Bible akan datang Nabi namanya Muhammad. Itu kan kerjaan kalian. Abdul Somad bilang begitu, Zakir Naik bilang begitu. Banyak kalian ngomong bilang begitu. Saya tanggapi. Bagaimanalah mungkin Yesus kami menubuatkan orang macam Muhammad?
Yang kerjanya seperti yang saya sebutkan tadi, menikahi anak di bawah umur, nyuruh orang minum kencing hewan, nyuruh perempuan menyusui laki-laki yang bukan suaminya, kena sihir, halu. Bagaimana mungkin kalian menjelek-jelekkan Yesus kami, menempel-nempelkan sosok Muhammad yang sedemikian rupa itu ke Bible kami, Muslim. Giliran saya jawab begitu, kamunya mewek-mewek. Jangan mewek-mewek, ya. Jangan seperti itu, ya teman-teman ya. Naik, kemudian bantahlah argumen saya itu. Dengan santun, ilmiah, akademis, ayo kita diskusi. Kalau cuman marah-marahan, gak ada ujungnya. Setiap orang itu punya emosi masing-masing. Jangan kalian pikir, cuman kalian aja yang bisa marah, enggak. Kita itu kalau nurutin amarah kita, selesai nanti. Ya, tenangkan hati. Apa yang diajarkan oleh Yesus? Apa yang diajarkan oleh Injil? Ya kan? Janganlah amarahmu bertahan sampai matahari terbenam. Kalau marah, tapi kalau matahari sudah terbenam, marahnya itu hilang. Karena amarah itu mengerjakan yang tidak baik. Seperti itu. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil? Ya kan? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, Bang, lalu apakah Anda membalas kejahatan dengan kejahatan? Gini, ketika saya mengatakan sesuatu yang fakta, apakah itu kejahatan? Coba. Kalau saya katakan Muhammad dituduh sebagai maling di dalam Quran, apakah itu fitnah? Buktinya apa? Saya tunjukin. Muhammad itu dituduh mencuri di dalam Quran. Gimana? Mencuri kain berwarna merah. Ada dalilnya. Kalian setiap hari menuduhkan hal-hal yang fitnah terhadap kekristenan. Kalian pelintir Bible itu. Jangan seperti itu ya. Ayo, Muslim saya undang. Saya berikan kalian kesempatan untuk naik kemari. Kemudian bantahlah